Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang di tengah penderitaan kaum muslimin justru menunjukkan kekaguman berlebihan kepada teknologi militer pihak-pihak yang menindas kaum muslimin. Mereka bahkan cenderung merendahkan kondisi umat Islam sendiri yang terbelakang. Bagaimana, Ustadz? Kenapa harus begitu? Apa yang mau dibanggakan gitu? Kalau ada secara individual atau perusahaan, non-muslim misalnya, dia berhasil memproduksi sebuah produk dan kita butuh, oke, kita beli saja. Kalau emang kita mau promosikan, kita menjadi cabangnya, agennya, oke, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan umat Islam dan mengatakan umat Islam tidak bisa buat begini, gak bisa jualan begini. Itu keliru. Udah antum nikmati selama itu halal. Bab muamalah sangat terbuka. Boleh kita belanja produk orang non-muslim, boleh kita interaksi dengan mereka. Tapi nggak perlu kita menjatuhkan orang-orang muslim. Gitu kan? Dan orang muslim boleh membeli senjata dari mereka. Kasus Nabi Muhammad SAW waktu saat pembebasan kota Mekah, jumlah pasukan muslim itu 10.000 orang. Dan ada setelah pembebasan kota Mekah, mu'allaf masuk Islam dan bergabung dengan pasukan muslim 2.000 orang. Jadi berjumlah 12.000. Waktu itu akan terjadi perang besar di wilayah Hunain dengan suku Hawazim. Nabi SAW butuh senjata. Kebetulan yang punya pabrik, kalau kita sekarang pabrik produksi senjata perang waktu itu adalah Safwan. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal yang meninggal di Badar dalam kondisi kafir, yang menyiksa Bilal dengan batu. Nah ini anaknya dia. Waktu ayahnya meninggal di Badar, yang gantikan sebagai tokoh Mekah Safwan ini. Nah Nabi SAW datang dan negosiasi sama Safwan. Dalam kondisi Safwan masih kafir waktu itu. Belum masuk Islam. Agar meminjamkan ya, senjata untuk kaum muslimin. Padahal sebenarnya Nabi menang perang waktu itu ya. Nabi SAW bisa jadikan itu sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Tapi Nabi tidak lakukan. Berarti ada interaksi dengan orang muslim pada saat produk mereka ada. Dan boleh digunakan untuk maslahat muslimin. Tapi jangan kita menjatuhkan umat Islam. Untuk apa? Seakan-akan umat Islam tidak bisa produksi atau yang lainnya. Umat Islam kita dianjurkan, bahkan hukumnya sunnah muakkada, mempelajari ilmu-ilmu umum. Ya, mempelajari ilmu umum. Kita pelajari ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu apalah IT, perkembangan apa sekarang. Dan kalau ada umat Islam sudah mengerjakan itu, maka sudah fardu kifayah. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan sunnah muakkada. Ada yang mempelajari sudah cukup. Tidak perlu lagi ya, umat Islam menghabiskan semua waktu di sana, gitu kan? Itu sudah cukup, Allah a'lam. Jadi nggak perlu jatuhkan umat Islam hanya karena ada produk canggih dari orang-orang non-muslim. Ya.